Halo semua, selamat datang di episode 1 dalam series Menamatkan TUSKD. Di video kali ini, kita akan membahas materi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, ada beberapa prinsip dasar matematika yang harus kalian ketahui. Yang pertama, yaitu operasi umum, dengan mengikuti aturan pengerjaan PEMDAS. Di internet, saya seringkali melihat masih banyak orang yang salah saat mengerjakan soal-soal dasar karena tidak mengikuti aturan PEMDAS. Dan juga jangan khawatir, kita tidak akan membahas eksponen karena pangkat dan akar itu jarang sekali masuk ke soal-soal TIU atau bahkan tidak masuk sama sekali. Sebagai contoh, 7 ditambah 2 dikali 3 kuadrat dibagi 5. Dengan mengikuti aturan PEMDAS, kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi, 7 ditambah 2 itu 9 dikali 3 kuadrat itu 9 dibagi 5. Nah, karena kali dan bagi itu setara, jadi kita kerjakan dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini, mungkin kalian bertanya, kenapa tidak kerjakan yang pembagian terlebih dahulu? Kan hasilnya sama aja. Nah, di contoh soal kali ini, memang kalau kita kerjakan dari pembagian dulu atau perkalian dulu, itu hasilnya bakal sama. Tapi, banyak sekali contoh kasus yang tidak bisa dikerjakan sembarangan. Jadi kita harus mengerjakan dari sebelah kiri. Nanti di soal 2 akan saya jelaskan. Jadi, di sini kita kerjakan dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. 9 kali 9 itu 81 bagi 5. 81 bagi 5 itu sama dengan 16,2. Lanjut, contoh soal kedua. 8 dibagi 2 dalam kurung 2 tambah 2. Dengan mengikuti aturan PEMDAS, kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi, 8 dibagi 2 ditambah 2 itu 4. Nah, di sini karena di depan tanda kurung tidak ada operator apapun, jadi tanda kurung berperan sebagai pengali atau operator kali. Karena kali dan bagi itu setara, jadi kita harus mengerjakannya dari sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi, 8 bagi 2 itu 4 dikali 4. 4 kali 4 itu 16. Nah, masih banyak orang salah karena mereka menganggap karena di sini ada tanda kurung, jadi harus didahulukan. Memang benar, tanda kurung itu harus didahulukan. Tetapi, angka 2 di sini tidak masuk ke dalam tanda kurung. Jadi, tidak perlu didahulukan. Jadi, kalau kita kerjakan dari yang sebelah kanan terlebih dahulu, itu 8 dibagi 2 kali 4 itu 8. Jadi, hasilnya 1. Nah, ini udah pasti salah. Nah, prinsip dasar yang kedua adalah operasi bilangan pecahan. Seperti yang kalian tahu, bentuk bilangan pecahan itu kayak gini. Angka yang di atas kita sebut pembilang, dan angka yang bawah kita sebut penyebut. Untuk operasi pertambahan bilangan pecahan, misal 1/2 ditambah 1/2. Nah, di sini karena penyebutnya sama-sama 2, jadi pembilangnya bisa kita langsung tambahkan. Jadi, 1 ditambah 1 dibagi penyebutnya tetap 2. Sama dengan 2/2. Atau sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau penyebutnya itu tidak sama? Misal, 1/2 ditambah 1/4. Di sini, kita harus menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK kedua penyebut tersebut. Di sini, karena penyebutnya 2 dan 4, KPK terdekat adalah 4. Jadi, kita harus mengubah bentuk pecahan ini, penyebutnya menjadi 4. Dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Misal, di sini, untuk mendapat angka 4, kita harus mengalihkan penyebutnya dengan 2. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya harus dikalikan 2 agar tidak mengubah bentuk soalnya. Jadi, 1 dikali 2 itu 2,
2 dikali 2, 4. Nah, di sini karena penyebutnya udah sama-sama 4, kita bisa langsung menggunakan cara yang tadi. 2 tambah 1 itu 3, penyebutnya 4. Sebenarnya ada cara lain, tanpa kalian harus tahu berapa KPK kedua penyebut. Contoh, 1/7 ditambah 1/8. Nah, kalian pasti sering bingung, berapa sih KPK terdekat untuk 7 dan 8? Nah, trik pengerjaan yang bisa kita lakukan adalah dengan mengalihkan 1 dikali 8 ditambah 1 dikali 7 dibagi 7 dikali 8. Jadi 1 dikali 8 itu 8 ditambah 1 kali 7 itu 7 dibagi 7 kali 8 itu 56. Jadi 8 ditambah 7 itu 15 dibagi 56. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Sebenarnya sama saja dengan langkah pengerjaan 1-3, tetapi operatornya kita ganti dengan pengurangan. Di sini 1/7 dikurang 1/8. Jadi 1 kali 8 itu 8 dikurang 1 kali 7 itu 7 bagi 56. Sama dengan 8 kurang 7 itu 1 dibagi 56. Oke, lanjut ke operasi perkalian. Misal 1/2 dikali 1/3. Nah, untuk perkalian ini lebih simpel karena kita langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang, lalu penyebut dengan penyebut. Jadi 1 dikali 1 itu 1, 2 kali 3 itu 6. Perkalian itu sifatnya komutatif. Artinya di sini kita bisa menukar penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Misal, sebagai contoh, 1/2 dikali 6/7. Nah, kita bisa menukar pembilang dengan pembilang atau penyebut dengan penyebut. Misal, di sini kita menukar si pembilangnya. Jadi, 6/2 dikali 1/7. Tujuannya apa? Jadi, di sini 1 tidak bisa dibagi 2 dan 6 tidak bisa dibagi 7. Tetapi 6 bisa dibagi dengan 2. Jadi, kita bisa mengubah bentuknya menjadi seperti ini. Kalau kalian sudah paham, nanti kalian udah langsung bisa mencoret 6 dengan 2. Karena 6 dibagi 2 itu 3. Hasil akhirnya adalah 3/7. Nah, bagaimana dengan pembagian? Misal 1/2 dibagi 1/4. Di sekolah, kita sering diajarkan kalau pembagian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan, kita bisa mengubah operatornya menjadi kali dan membalik si pembaginya. Jadi di sini 1/2 operatornya kita ganti jadi kali, lalu membalik si pembaginya jadi 4/1. Nah, mungkin kalian masih sering bingung kenapa ini bisa terjadi. Jadi yang sebenarnya terjadi itu kan 1/2 dibagi 1/4, kita bisa tulis dengan bentuk seperti ini. Nah, cara yang kita bisa lakukan untuk mempermudah perhitungan adalah mengubah si penyebut menjadi 1. Nah, pertanyaannya, bagaimana mengubah 1/4 menjadi 1? Caranya yaitu dengan mengalihkan 1/4 dengan 4/1. Dengan sifat perkalian tadi, 4 dibagi 4 itu 1, 1 dibagi 1 itu 1. Karena penyebutnya tadi kita kali 4/1, maka pembilangnya juga kita bagi dengan, kita kali dengan 4/1. Maka kita ketemu bentuknya seperti yang di awal tadi. Oke, selanjutnya yaitu mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi, misal 1/2 mau kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa.
cara termudah yang bisa kita lakukan adalah dengan 1 dikali 2 ditambah 1. Jadi 1 kali 2 itu 2 ditambah 1 itu 3. Untuk penyebutnya tetap sama. Nah, sekali lagi, kenapa ini bisa terjadi? Jadi, yang sebenarnya terjadi adalah 1/2 itu sama aja kayak 1 ditambah 1/2. Dengan metode-metode yang udah kita pelajarin tadi, kita bisa mengubah bentuknya. Jadi 1 itu kan sama aja kayak 1/1 kan, ditambah 1/2. Nah, di sini kita bisa mengalihkan 1/1 dengan 2. Jadi 1 dikali 2 itu 2, 1 dikali 2 itu 2, ditambah 1/2. Nah, ini kan sama aja, 2 dibagi 2 itu 1, jadi tidak mengubah bentuk. Nah, karena penyebutnya udah sama, kita tinggal menambahkan pembilangnya. Jadi 2 tambah 1 itu 3 dibagi 2. Nah, prinsip dasar terakhir yang harus kalian ketahui adalah operasi bilangan desimal. Untuk pertambahan, sini misal 0,1 ditambah 0,22. Sini kita bisa menggunakan cara pertambahan bersusun. Jadi 0,1 ditambah 0,22. Nah, perlu diingat di sini komanya harus sejajar. Dan juga di sini karena di belakang angka 1 tidak ada angka lain, maka kita anggap 0. Kenapa? Karena 0,1 itu sama aja kayak 0,10 atau 0,100 atau 0,1000 dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa langsung tambahkan dengan cara biasa. 0 tambah 2 itu 2, 1 tambah 2 itu 3, komanya turun, 0 tambah 0, 0. Nah, lalu untuk perkalian, misal 0,12 dikali 0,2. Di sini kita juga bisa menggunakan perkalian bersusun, tetapi kita tidak perlu menyamakan komanya. 0,12 dikali 0,2. Jadi kita bisa langsung kalikan dengan perkalian biasa. 2 kali 2 itu 4, 1 kali 2 itu 2, 0 kali 2 itu 0, 2 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 0 kali 0, 0. Tambahkan 4, 2, 0, 0. Nah, di sini kita harus tahu ada berapa angka di belakang koma. Di sini kan ada 1, 2, 3. Jadi, hasil akhirnya adalah 0,024 karena 3 angka di belakang koma. Lanjut, untuk pembagian, misal 6,8 dibagi 4. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan cara biasa, yaitu pembagian porogapit atau pembagian bersusun. Jadi 6,8 dibagi 4. Kita cari 4 dikali berapa yang mendekati 6 atau sama dengan 6. Itu kali 1. 4 kali 1 itu 4. Kita kurangin. 6 dikurang 4 itu 2. Karena 4 tidak bisa mendekati atau sama dengan 2, jadi angka kedua turun, itu 8. Nah, karena 8 itu melewati koma, jadi di hasilnya kita tambahkan koma. Nah, 48 dikali berapa itu mendekati atau sama dengan 28, yaitu dikali 7. 4 kali 7 itu 28, jadi habis. Jadi hasil akhir yang kita dapat adalah 1,7. Nah, bagaimana kalau kedua angkanya itu desimal? Misal di sini 7,2 dibagi 0,3. Kalau kita langsung menggunakan cara biasa,
7,2 dibagi 0,3, kita bakal kesusahan mencarinya. 0,3 dikali berapa mendekati atau sama dengan 7. Cara yang bisa kita lakukan adalah mengalihkan kedua bilangan dengan bilangan kelipatan 10. Misal, di sini karena kedua bilangan itu satu angka di belakang koma, jadi kita bisa mengalihkannya dengan 10 agar kedua bilangan menjadi bilangan bulat. Jadi 7,2 dikali 10 itu 72, 0,3 dikali 10 itu 3. Nah, dengan cara ini kita bisa lebih mudah mencari hasilnya. 3 dikali 2 itu 6, 7 kurang 6 itu 1, 2 turun, 3 dikali 4 itu 12. Jadi hasil akhir yang kita dapatkan itu 24. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan soal pertama. Jadi di sini 27/24 dibagi 1/8 ditambah 1/3 adalah, kita bisa tulis dulu, 27/24 dibagi 1/8 ditambah 1/3. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi 2 kali 24 itu 48, ditambah 7 itu 55 dibagi 24. Lalu kita bisa kerjakan yang ada di dalam kurung dengan cara 1 dikali 3 ditambah 1 kali 8 dibagi 8 kali 3. 1 kali 3 itu 3 ditambah 1 kali 8 8 dibagi 8 kali 3 24. Nah, ini 3 tambah 8 11. Di sini karena pembagian kita bisa ubah menjadi perkalian lalu membalik si pembaginya. Jadi 5 dibagi 24 dikali 24/11. Nah, di sini kita tinggal selesaikan. 24 dibagi 24 itu 1, 55 dibagi 11 itu 5. Jadi, hasil yang kita dapatkan adalah 5. Tetapi, bisa kita lihat di pilihan jawaban itu tidak ada. Jadi, bisa kita tulis sini F5. Lanjut, soal kedua. Hasil dari 35% dari 5/7 adalah, di sini 35% itu bisa kita tulis 35/100 dari itu kali 5/7. Di sini bisa kita sederhanakan. 35 dibagi 7 itu 5. 5 dan 100 sama-sama kita bagi 5. 5 bagi 5 itu 1. 100 bagi 5 itu 20. Jadi hasilnya 5/20. Ini bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 itu 1. 20 dibagi 5 itu 4. Jadi jawabannya 1/4. Untuk soal ketiga, 999% dari 0,637637637 adalah, untuk orang yang belum tahu pasti bakal kebingungan karena di sini angkanya lumayan aneh ya. Tapi sebenarnya di sini ada polanya, guys. Misal nih, ada A/9. Itu hasilnya pasti 0,A. Dengan syarat A itu tidak boleh sama dengan 9. Kenapa? Karena 9 dibagi 9 itu 1. Lanjut, misal ada AB/99. Itu bakal sama dengan 0,AB. Misal lagi nih ada ABC/999. Itu bakal 0,ABC. Ini berulang terus sampai nggak tahu sampai mana.
pastinya angkanya berulang, guys. Nah, di sini karena ada titik 3 itu udah pasti berulang. Nah, kita lihat di soal ini 0,637 berarti polanya itu 3 angka. Jadi kita gunakan yang ini. Jadi kita bisa tulis ulang soalnya 999% yaitu 999 per 100 dari itu kali dengan pola tadi 0,637 berulang itu 637 per 999. Nah, di sini bisa kita langsung coret aja. 999 dibagi 999 itu 1. 637 dibagi 100 itu 6,37. Jadi hasil yang benar adalah yang E. Soal selanjutnya 2 1/3 dikurang 3 1/2 ditambah 4 1/4. Nah, di sini cara yang bisa kita lakukan adalah mengubah semua bentuk pecahannya menjadi pecahan biasa, atau kan kita tahu nih kalau misal 2 1/3 itu sama aja kayak 2 ditambah 1/3. Nah, di sana ada 3 1/2 sama aja kayak 3 tambah 1/2. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah menjumlahkan semua angka yang di depan ini, lalu menjumlahkan bentuk pecahannya. Jadi, bisa kita tulis 2 dikurang 3 ditambah 4 ditambah 1/3 dikurang 1/2 ditambah 1/4. Jadi kita pisahkan bilangan normalnya dan bilangan pecahannya. Jadi di sini kita bisa kerjakan 2 dikurang 3 ditambah 4 itu 3 ditambah. Nah, di sini karena semua penyebutnya berbeda, jadi kita samakan menjadi KPK terdekatnya, yaitu 12. Karena 12 bisa dibagi 3, bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 4. 3 untuk menjadi 12 kita kalikan 4, berarti ini dikali 4 juga. 2 dikali 6 dikali 6, 4 dikali 3, ini dikali 3. Jadi bisa kita tulis penyebutnya 12, 1 dikali 4 itu 4, dikurang 1 dikali 6 itu 6, ditambah 1 kali 3 itu 3. Jadi bisa kita selesaikan 4 dikurang 6 itu min 2, ditambah 3 itu 1. Jadi hasil akhirnya adalah 3 ditambah 1/12 atau 3 1/12. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang A. Nah, selanjutnya diketahui 1/2, 0,65, 1 1/7, 1/8, dan 37,5%. Urutan pecahan dari yang terkecil ke terbesar adalah. Nah, di sini cara yang bisa kita lakukan adalah mengubah semua bilangan menjadi bilangan desimal. Karena dengan bilangan desimal kita bisa langsung tahu yang mana yang lebih besar dan yang mana yang lebih kecil. Dan juga di sini kan ada 1/2 dan 1/8. Perlu kalian ingat 1/2 dan 1/8 itu merupakan salah satu dari banyaknya pecahan istimewa yang sering muncul dan digunakan. Jadi kalian bisa cari di internet apa saja pecahan-pecahan istimewa yang sering keluar dan bisa kalian hafalkan. Nah, di sini 1/2 itu sama dengan 0,5. Lalu 0,65 tidak usah diubah lagi karena udah bentuk desimal. Lalu 1/7. Nah, di sini kan kita tahu kalau 1/7 itu sama aja kayak 1 ditambah 1/7. Jadi hasilnya pasti bakal 1, sekian. Kita nggak perlu repot-repot mencari karena hasil yang lain itu pasti 0, semua. Jadi dengan kita tahu angka awalnya itu 1, kita
nggak perlu mencari angka sisanya, karena 1 itu lebih besar dari 0. Lanjut, 1/8. 1/8 itu sama aja kayak 0,125. Baik lagi, 1/8 itu merupakan salah satu dari banyaknya pecahan istimewa. Jadi, kalian harus hafali agar mempermudah kalian mengerjakan soal-soal seperti ini. Lanjutnya, 37,5% itu sama aja kayak 37,5/100. Nah, karena ini dibagi 100, jadi koma yang di sini bergerak 2 langkah ke depan. Jadi 0, kalau kalian masih bingung, misalnya ada 16/10. 16 itu kan sama aja kayak 16,0 kan. Kita bagi 10. Berarti komanya bergerak 1 langkah ke depan. Jadi di sini. Hasilnya sama dengan 1,6. Nah, sekarang udah bisa kita urutin dari yang terkecil ke yang besar. Jadi di sini yang terkecil ada 1/8 atau 0,125. Lalu yang kedua yaitu 37,5% atau 0,375. Lalu 1/2 atau 0,5. Lalu 0,65. Dan yang terakhir, yang terbesar adalah 1/7. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, lanjut. Di sini ada soal 6/4/8 dibagi 2/3/5 dikali 4/5. Nah, di sini yang membuat beda itu pilihan jawabannya dalam bentuk persen. Jadi, kita tulis ulang. 6/4/8 dibagi 2/3/5 dikali 4/25. Nah, sini kita ubah dulu yang bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Ini 6 kali 8 itu 48, ditambah 4 itu 52. Jadi 52/8 dibagi 2 kali 5 itu 10, tambah 3 13. 13/5 dikali 4/25. Nah, lanjut di sini operator bagi bisa kita ubah menjadi kali. Jadi 52/8 dikali 5/13 dikali 4/25. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa angka yang bisa kita coret. Sini 5 sama 25 kita sama-sama bagi 5. 5 bagi 5 itu 1. 25 bagi 5 itu 5. Nah, lalu 4 sama 8 sama-sama kita bagi 4. 4 bagi 4 itu 1. 8 bagi 4 itu 2. Nah, lalu di sini 52 dibagi 13 itu 4. Jadi kita bisa tulis 4/2 dikali 1 dikali 1/5. Nah, kita bisa langsung kalikan aja. 4 kali 1 kali 1 itu 4. 2 kali 5 itu 10. Nah, karena tadi pilihan jawabannya berbentuk persen, jadi kita harus mengubah ini menjadi per 100. Caranya yaitu dengan mengalihkan kedua pembilang dan penjemput itu dengan 10. Jadi 4 kali 10 itu 40 per 10 kali 10 itu 100. Jadi jawabannya 40%. Yang C.